Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidar NPM S1D 018024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Bab 1. Pendahuluan A. Latar belakang. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Petani yang rasional tentunya tidak lagi hanya berorientasi pada produk yang tinggi saja, namun lebih menitik beratkan pada semakin tingginya tingkat pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Petani sebagai produsen yang rasional juga memaksimumkan keuntungan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik dan non-organik di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. B. Rumusan masalah. Pada penelitian ini, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalankan petani. Yang ketiga, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kondisi skala usaha yang dijalankan petani. Bab 2, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada petani padi sawah organik yang berada di Desa Pasar Terusan dan petani padi sawah non-organik Desa Malapari di Kecamatan Muara Bulian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi, laporan hasil penelitian, ataupun berbagai bentuk informasi dari instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dengan cara mengutip dan mengadakan studi pustaka dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, spesifikasi model. Dalam penelitian ini digunakan 2 model fungsi. Secara matematis, model fungsi produksi dapat dirumuskan Y sama dengan beta 0 dikali X1 beta 1 dikali X2 beta 2 dikali X3 beta 3 dikali X4 beta 4 dikali X5 beta 5 dikali X6 beta 6 dikali X7 beta 7 kali E. Fungsi produksi ditransformasikan ke linear logaritma untuk memudahkan pendugaan terhadap fungsi produksi, sehingga dapat dirumuskan ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta 4 ln X4 sampai ditambah beta 7 ln X7. Bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Pada penelitian ini menganalisis 7 faktor yang mempengaruhi produksi padi, yaitu benih, pupuk kandang, pupuk petroorganik, pestisida astonis, pestisida eksplor, pestisida supremo, dan pestisida abosilin, dengan sampel berjumlah 40 responden. Untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut, digunakan perhitungan analisis regresi linear berganda dengan teknik matriks. Perhitungannya dilakukan menggunakan aplikasi Zazam dengan memasukkan seluruh instruksi-instruksinya. Saya sudah melakukan perhitungan tersebut menggunakan aplikasi Zazam dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap seluruh variabel yang digunakan. Kriteria pengujiannya yaitu jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1.
Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Dapat kita lihat pada tabel berikut, T hitung pada masing-masing variabel dan T tabel untuk keseluruhannya sebesar 2,056. Setelah dilakukan pengujian pada masing-masing variabel, diperoleh hasil untuk benih. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat nilai T hitung sebesar 3,78 dan T tabel sebesar 2,056. Berarti T hitung lebih besar dari T tabel yang artinya tolak H0 dan terima H1. Maka variabel benih berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Diketahui koefisien regresinya sebesar 120,6412. Sehingga jika petani menambah jumlah benih sebesar 1 kg, maka akan menambah hasil produksi padi sebesar 120,6412. Untuk variabel yang kedua yaitu pupuk kandang. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat nilai T hitung sebesar 1,17 dan T tabel sebesar 2,056. Berarti T hitung lebih kecil dari T tabel yang artinya terima H0 dan tolak H1. Maka variabel pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Diketahui koefisien regresinya sebesar min 7,07. Sehingga jika petani menambah jumlah pupuk kandang sebesar 1 kg, maka akan menambah hasil produksi padi sebesar min 0,07. Untuk variabel yang ketiga yaitu pupuk petroorganik. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk variabel pupuk petroorganik sebesar 0,399 dan nilai T tabelnya sebesar 2,056. Berarti T hitung lebih kecil dari T tabel artinya terima H0 dan tolak H1. Maka variabel pupuk petroorganik tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Dan diketahui koefisien regresinya sebesar 0,7768. Sehingga jika petani menambah jumlah pupuk petroorganik sebesar 1 kg, maka akan menambah jumlah produksi padi sebesar 0,7768. Variabel yang keempat yaitu pestisida astonis. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai T hitung sebesar 0,399 dan T tabel sebesar 2,056. Berarti T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya terima H0 dan tolak H1. Maka variabel pestisida astonis tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Koefisien regresi untuk pestisida astonis sebesar 295,96. Sehingga jika petani menambah jumlah pestisida sebesar 1 kg, maka akan menambah jumlah produksi padi sebesar 295,96. Variabel yang kelima yaitu pestisida eksplor. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai T hitung untuk pestisida eksplor sebesar 2,15 dan nilai T tabelnya sebesar 2,056. Berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya tolak H0 dan terima H1. Maka variabel pestisida eksplor berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Koefisien regresi untuk pestisida eksplor sebesar 746,26. Sehingga jika petani menambah jumlah pestisida eksplor sebesar 1 kg, maka akan menambah jumlah produksi padi sebesar 746,26. Variabel yang keenam ada pestisida supremo. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,884 dan nilai T hitung sebesar 2,56. Yang berarti nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Artinya terima H0 dan tolak H1. Maka variabel pestisida supremo tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Diketahui nilai koefisien regresi untuk pestisida supremo sebesar 144,98. Maka jika petani menambah jumlah variabel pestisida supremo sebesar 1 kg, maka akan menambah jumlah produksi padi sebesar 144,98. Variabel yang ketujuh yaitu pestisida abusilin. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk pestisida abusilin sebesar 2,97 dan nilai T tabelnya sebesar 2,056.
yang berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya tolak H0 dan terima H1. Maka variabel pestisida abosilin berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Koefisien regresinya sebesar 970,96. Maka jika petani menambah jumlah variabel pestisida astonis sebesar 1 kg, maka akan menambah jumlah produksi padi sebesar 970,96. Yang kedua, elastisitas variabel produksi. Variabel-variabel produksi yang dipakai pada penelitian ini yaitu ketujuh variabel tadi, dilakukan analisis lagi menggunakan aplikasi Zazam. Kemudian dari hasil analisis tersebut diambil nilai p-value-nya dan dibandingkan dengan nilai alfa atau nilai alfanya sebesar 0,05. Dengan keterangan jika p-value lebih kecil sama dengan 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Hasil analisisnya dapat dilihat pada slide berikut. Karena saya memakai 7 variabel, maka hasilnya sangat banyak. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut adalah dapat diketahui bahwa input produksi tersebut tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, skala usaha. Analisis skala usaha merupakan analisis produksi guna melihat kemungkinan perluasan usaha dalam suatu produksi. Dalam suatu proses produksi, perluasan skala usaha pada hakikatnya merupakan suatu upaya memaksimalisasi keuntungan dalam jangka panjang. Ada 3 jenis kemungkinan hubungan antara input dengan output, yaitu A. Increasing return to scale atau IRS. IRS adalah kenaikan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin bertambah. Dalam penelitian ini terdapat 7 variabel input, yaitu benih, pupuk kandang, pupuk petroorganik, pestisida astonis, pestisida explore, pestisida supremo, dan pestisida abosilin, yang termasuk ke dalam skala IRS, yaitu apabila petani menambah 1 kg benih, akan menambah hasil output sebesar 120,6412. Apabila petani menambah 1 kg pupuk petroorganik, akan menambah output sebesar 0,7768. Apabila petani menambah 1 kg pestisida astonis, akan menambah output sebesar 295,96. Apabila petani menambah 1 kg pestisida explore, akan menambah output sebesar 746,26. Apabila petani menambah 1 kg pestisida supremo, akan menambah output sebesar 144,98. Serta apabila petani menambah 1 kg pestisida abosilin, maka akan menambah output sebesar 970,96. Yang kedua, decreasing return to scale atau DRS. DRS adalah kenaikan hasil yang berkurang apabila pertambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output semakin berkurang. Pada penelitian ini, terdapat satu variabel, yaitu pupuk kandang yang apabila petani menambah 1 kg pupuk kandang akan mengurangi hasil produksi padi sebesar min 7,07. Yang ketiga, constant return to scale atau CRS. CRS adalah kenaikan hasil tetap apabila penambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Pada penelitian ini tidak terdapat variabel yang memiliki skala usaha CRS. Bab 4 penutup. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, terdapat 3 variabel atau input yang mempengaruhi hasil produksi atau output, yaitu benih, pestisida explore, dan pestisida abosilin. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu pupuk kandang, pupuk petroorganik, pestisida astonis, dan pestisida supremo tidak berpengaruh terhadap hasil produksi. Masing-masing variabel input produksi tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan kesimpulan yang ketiga, terdapat 6 variabel atau input yang termasuk dalam skala usaha increasing return to scale atau IRS, yaitu benih,
pupuk petroorganik, pestisida astonis, pestisida supremo, pestisida explore, dan pestisida abosilin. Di mana apabila petani menambah 1 unit input, maka akan menambah hasil output. Dan terdapat satu variabel input yang termasuk dalam decreasing return to scale atau DRS, yaitu pupuk kandang. Di mana apabila petani menambah 1 unit input akan menyebabkan penurunan hasil pada output. Yang kedua, saran. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel input yang tidak berpengaruh terhadap hasil produksi atau output, yaitu pupuk kandang, pupuk petroorganik, pestisida astonis, dan pestisida supremo. Maka sebaiknya petani dapat menyesuaikan penggunaan faktor-faktor produksi tersebut dengan mengacu pada standar sehingga untuk selanjutnya dapat diperoleh nilai input yang mampu mempengaruhi output. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.